Ibu yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Padre Pio yang menerima 5 luka dari Yesus. Ialah orang kudus abad yang ke-20. Gereja kita diharumkan oleh kesalehan hidupnya. Bahkan di dalam kekejaman perang pun, sosok Padre Pio yang lembut itu dapat menyegarkan udara peperangan itu. Sengsara Kristus, itulah yang menjadi pusat dari permenungannya. Dan renungan demi renungan melahirkan Padre Pio sebagai Kristus yang menderita. Dan pada tanggal 17 September, Padre Pio menerima 5 luka suci Yesus yang kita sebut stigmata. Dialah menjadi orang kedua yang menerima stigmata sesudah Fransiskus dari Assisi. Pengalaman stigmata yang ada pada Padre Pio memang memperkaya dan meneguhkan iman sekarang dan pada masa yang lampau. Kita melihat Padre Pio yang terjadi. Gambar, tunjukkan gambar yang lain. Inilah Padre Pio. Ayahnya bernama Orazio Foggione. Ekonomi dari orang tuanya pas-pasan saja, malah tidak mencukupi. Sehingga kita lihat ayahnya mengadu nasib ke Jamaika, Long Island di Amerika Serikat. Ibunya bernama Maria Giuseppa di Nunsia yang mengurus rumah tangga, menjaga pendidikan, dan kemudian memberikan pengajaran doa dan mencintai anak-anak. Padre Pio, inilah anaknya. Dulu namanya Fransiskus, Franz. Dan sebagai seorang anak, dia itu membantu orang tuanya untuk bekerja sehari-hari di Roma. Tetapi dalam hal melayani kurban misa sebagai mistinar, yaitu terkenal sebagai anak yang sangat rajin, hebat. Dan bagi dia sendiri, pelayanan misa kudus itu yang terpenting bagi masa hidupnya. Itu masih anak-anak. Di kemudian hari berkembang, Padre Pio ini, Franz ini, mendapat guru les Tuan Cava, seorang yang penuh dengan lemah lembut, dan dia mengajari sang Padre Pio ini kemudian berkembang menjadi lebih baik di dalam hal pengetahuan. Dan pada akhirnya kita melihat Franz ini berhasil masuk ke dalam pendidikan di seminari tinggi. Dan untuk pertama kalilah dia memakai nama Frater Pius atau Frater Pio. Hidup sebagai seorang seminari, ia sangat disenangi oleh teman-temannya, juga oleh rekan-rekannya sendiri. Di seminari ini kita melihat kebaikan hatinya, kesederhanaan hidupnya,
Itulah yang membinasakan semua benih-benih kesombongan yang ada dalam diri seseorang. Hanya dalam waktu singkat saja pengalaman rohaninya itu terpencar keluar. Kita ingat juga akan pastor yang lain yang disebut pastor dari Ars, Johannes Vianney. Sebagai orang siswa secara intelektual sangat tidak memungkinkan dia itu menjadi imam. Tapi Johannes Vianney dengan rahmat Tuhan dibentuk oleh Tuhan dan kemauannya yang baik, ia itu menjadi pastor yang masyhur, pastor dari Ars, yang sekarang menjadi pelindung semua pastor-pastor rojo. Tapi kita melihat seperti pastor dari Ars diganggu oleh setan-setan, Padre Pio pun pada masa hidupnya sering kali diganggu oleh setan-setan. Dan pada suatu hari ia itu masuk ke dalam kamarnya. Tahu-tahunya semuanya berantakan. Pakaiannya tak terkaruan. Selimutnya terlempar di mana-mana. Kacau balau kamar itu. Dan tinta-tinta yang seringkali dia pakai untuk menulis berserakan itu di dinding-dinding. Siapa yang mengacaukan semua itu? Tidak, bukan, ialah setan yang membuatnya. Dan terutama lagi, Padre Pio melihat dia yang menyeramkan bayangan seorang raksasa yang seperti mau menghantui dia. Next. Oh, boleh. Dan sementara dia itu diganggu oleh setan. Setan memperdengarkan suaranya. Hentikan semua pertobatanmu itu. Allah tidak suka. Allah tidak merestui akan pertobatanmu. Begitulah ancaman dari setan. Tapi sempat keluar juga dari mulut Padre Pio. Hidup Yesus. Dan pada saat itu juga setan lari meninggalkan dia. Dan kita dapat berkata, saudara-saudara, dalam usaha mencapai kesempurnaan pun kita tetap bisa diganggu oleh setan. Kita melihat sebentar lagi bagaimana penerimaan stigmata oleh Santo Franciscus, oleh Padre Pio. Padre Pio, waktu ia melangkahkan kakinya ke kota yang disebut Rotondo, biara yang tinggal dia sampai matinya. Rotondo itu ya punya peninggalan gereja yang sederhana dan juga lonceng yang sudah tua. Rotondo tempat dia tinggal itu, biara itu berdiri, sebenarnya juga tanah yang tandus. Dan dari sejak kala, sejak tradisi, Rotondo itu dan gerejanya dipersembahkan kepada Bunda yang penuh rahmat. Next. Next lagi. Kedatangan Padre Pio di Foggio Rotondo memang mengubah
wajah dari Rotondo menjadi gadis yang cantik, yang seperti rebutan dari orang. Arus pengunjung pun datang dari mana-mana. Dan dengan tenang, Padre Pio itu menimba kekuatan roh dengan berdoa dan berdoa, dengan askese, latihan rohani, dan berbuat amal bakti. Next. Lagi. Pada tanggal 17 September, Ordo Fransiskan selalu mempestakan stigmatisasi Santo Fransiskus. 3 hari kemudian, Padre Pio sendiri, yaitu berdoa, berikan pujian syukur kepada Tuhan di dalam tempat doa, dengan sunyi dan tenang. Tiba-tiba terjadilah suatu huru-hara, suatu suara yang keras, sehingga Padre Pio, Padre Leone, seorang temannya, berlari ke tempat di mana suara itu berbunyi keras. Di situ ia sudah mendapati bahwa Padre Pio sedang pingsan. Dan dia memperhatikan kedua tangannya, lambung dan kakinya menerima 5 luka. Saudara-saudara yang lain semua dipanggil dan melihatnya. Begitu Padre Pio itu sadar, ia minta kepada konfratersnya, saudara-saudaranya, supaya merahasiakan apa yang mereka melihat itu. Stigmata pada tangan, kaki, dan lambungnya. Dengan rendah hati ia minta dirahasiakan. Tetapi saudara-saudara, apapun yang terjadi kita melihat, ya, tidak dapat disembunyikan. Pengunjung semakin berdatangan dari mana-mana. Dan terutama mohon pengampunan dosa. Next. Nah, disitulah kita lihat gambar ini memperlihatkan di mana ia berdoa sendiri itu. Terjadi bunyi yang besar, dan disinilah ia mendapatkan stigmata yang dari Tuhan itu. Ia pingsan juga di situ. Dan kemudian kita lihat yang terjadi, bahwa ia itu sangat sederhana minta supaya itu dirahasiakan. Tapi banyak orang kudus lainnya tidak suka menonjolkan diri. Dan kalau terjadi suatu misteri dari Tuhan itu, umumnya ada pengampunan dosa. Orang mulai berpikir tentang dosanya dan minta diampuni. Pada permulaan kita melihat gereja tidak percaya akan stigmata yang diterima oleh Fransiskus. Gereja tidak cepat-cepat ingin sensasi, tapi semuanya itu mesti diselidiki dengan sangat-sangat baik. Maka diam-diam mereka itu mengundang seorang dokter, Luigi Romanelli, untuk memeriksa tentang kesehatan Padre Pio. Sesudah diperiksa, memang jelas bahwa luka-luka itu bukan buatan tangan orang, tapi memang dari Tuhan sendiri. Dan luka-luka suci itu dibalut dengan verban, kaos kaki yang harus dia pakai,
dan bertahun-tahun lamanya darahnya keluar dari tangan dan kaki dan lambungnya. Dia menderita dengan amat. Seorang dokter juga bernama Dokter Vesta. Dia juga memeriksanya. Dia melihat darah mengalir terus mengalir, terutama dari pinggiran-pinggiran lukanya. Sampai Padre Pio tidak bisa mengatuk kepalan tangannya. Ia tidak sanggup untuk mengikat tali pinggang yang ada pada dia. Next. Lihat tangannya itu yang tidak dibungkus. Kelihatan di situ luka-luka Yesus yang ada. Dan memang menurut peraturan gereja, begitu ia itu mempersembahkan misa, semua verban itu mesti ditanggalkan. Karena itu orang juga, kalau dia misa, orang suka duduk sedekat mungkin pada bangku-bangku pertama, supaya bisa melihat tangannya yang memang ditembusi oleh paku suci Yesus itu. Tapi sesudah dia misa suci, itu dibalut kembali supaya tidak dilihat oleh banyak orang, agar juga menjaga higiene yang ada. Dengan luka-luka suci itu, ia tidak bisa mengatuk tangannya, mengikat tali pinggang pun sulit sekali bagi dia. Dan bila ia berjalan, ia mesti berjalan dengan bertatih-tatih. Jadi ya ujung kaki, lutut itu harus turun lebih dahulu. Walaupun dalam keadaan sakit seperti itu, orang-orang yang ada dekat pada dia tidak mengatakan, ia tidak pernah mengeluh. Sampai ada seorang yang bertanya kepada dia, apakah Padre tidak merasa nyeri dan sakit? Kemudian ia hanya menjawab, apakah kamu kira bahwa Allah memberikan itu sebagai hadiah untuk saya? Next. Walaupun terluka, kita melihat bahwa Padre Pio tidak pernah meninggalkan tugas-tugas pelayanannya. Terutama Padre Pio banyak berkorban dan mengadakan memberi pengakuan dosa. Kok bisa? Semua itu berdasarkan kekuatan ilahi. Berjam-jam lamanya ia melayani dalam pengakuan dosa. Dan Padre Pio memberikan mata yang tajam menembusi batin orang. Next. Nah, kita lihat Padre Pio dalam mengaku dosa, ia bisa menembusi batin orang-orang. Schedule hidupnya ini. Bahwa tiap-tiap hari dia bangun itu jam 3:30 subuh hari. Dia berkemas-kemas, jam 4 dia itu mulai dengan meditasi, doa batin bagi dirinya sendiri. Jam 5 ia itu mulai memberikan ekaristi di gereja. Tetapi yang terjadi saudara-saudara inilah, mulai jam 2 subuh, umat-umat sudah berdatangan ke gereja. Semua tunggu di pelataran gereja itu. Begitu pintu itu dibuka, mereka menyerbu.
masuk ke dalam. Sejauh bisa mereka duduk pada bangku pertama. Seperti saya katakan, mereka bisa melihat dengan jelas luka-luka yang ada, terutama pada tangan kanan dan kiri yang ada padanya. Karena waktu itu dia memang dilarang untuk memakai kain sapu tangan, ya, sarung tangan. Darahnya mengalir terus-menerus. Tapi yang istimewa Padre Pio makan sedikit saja. 300 sampai 400 kalori. Dari mana ia mendapat energi dan kekuatan rohania itu? Ia dapat dari Tuhan. Dan sekarang kita mau lihat sebentar yang terjadi. Padre Pio, walaupun hidupnya tersendiri dan tersembunyi, ia juga menarik banyak perhatian orang. Karena tiap-tiap hari ratusan surat-surat datang kepada dia. Supaya membaca dan mengabulkan doa-doa orang. Dan sampai tahun 1955, waktu itu dihitung, sudah tiap-tiap hari 600 sampai 800 surat masuk kepada dia tiap-tiap hari. Minta doa, penyembuhan, nasihat, dan segala macam. 70% dari surat-surat dan orang yang berkorespondensi itu berasal dari orang Italia. Selain itu, banyak sekali orang Polandia, Hungaria, Yugoslavia, Cekoslowakia, Amerika Utara, Amerika Tengah, Kanada, Afrika, Mesir, Australia, dan termasuk Indonesia yang juga berkorespondensi dengan dia. Kesanggupan Padre Pio juga ditandai dengan lingkaran besar. Ia bisa memandang dan mencakup hal yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Itulah ia bisa melihat dan merasakan itu. Pada satu hari dikatakan, pada Perang Dunia Pertama, orang-orang berkata bahwa Foggio Rotondo, tempat di mana Padre Pio itu hidup, akan dibom. Rencananya begini. Di Italia, Mussolini waktu itu, ada juga pangkalan Amerika Serikat di situ. Dan di dekat sekali kota Rotondo, di mana Padre Pio itu ada, di situ juga ada gudang mesiu, gudang persenjataan dari orang-orang, ya, Mussolini itu. Jenderal Amerika bersepakat ingin membom gudang mesiu itu. Dengan seorang tentara dan kapal terbang, dia naik untuk membom. Tetapi yang terjadi, saudara-saudara, waktu ia di atas itu, bom mau dijatuhkan, ia melihat ada seorang imam yang mengulurkan tangannya seperti menghalangi dia untuk menjatuhkan bom. Jenderal itu terkejut. Dia tutup kembali dan tidak jadi membomnya. Yang pulang ke pangkalannya. Dan kita melihat di situ ada seorang pegawai Italia mengatakan, imam yang Tuhan lihat itu mungkin pastor Kapusin yang ada di sebelah kita itu. Maka pada satu hari Minggu, ia pergi ke Rotondo, dan benar, yang keluar dari gereja itu
Padre Pio dan pastor yang sama yang menghalangi mereka untuk membom. Jadi ada. Kita lanjutkan saudara-saudara dengan wangi-wangian yang pernah juga diceritakan tentang Padre Pio. Stigmata 5 luka Yesus sulit sekali untuk membuktikannya. Tetapi yang tidak cukup sulit ialah wangi-wangian. Orang-orang yang dekat dengan Padre Pio kerap kali mencium bau wangi-wangian, tanda kehadiran Padre Pio yang datang menemui mereka. Wangi-wangian itu sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang ilusi. Karena ilusi ya tidak bisa dicium. Ini dicium oleh banyak orang. Malah pada jangkauan yang jauh pun orang menciumnya. Akhirnya kita melihat orang-orang berkata, wangi-wangian yang ada pada Padre Pio itu, terutama satu cerminan dari Allah yang mencurahkan rahmatnya melalui Padre Pio. Kehadiran dari Padre Pio. Dan bagi banyak orang yang sudah lama mengenal Padre Pio, orang itu tahu dari wangi-wangian yang seringkali menghampiri mereka, yang mereka cium. Dan wangi-wangian itu adalah pertanda-pertanda. Satu, bahwa wangi-wangian itu juga pertanda suatu menentang dosa, dan kemudian kedua, menggembirakan orang yang berduka cita. Nah, saya akan berikan contoh sebentar tentang wangi-wangian yang menentang dosa. Pernah terjadi ada seorang dokter yang bernama Ezio Saltamenenda. Dan dokter Ezio ini adalah direktur terkenal dari suatu direktur lembaga, yaitu juga direktur spesialis bioterapi di Genoa. Dan dokter itu pada umur 9 tahun, yaitu kehilangan imannya. Dunia rohani tidak dipercayainya lagi. Ia tidak pernah merasa diri puas dengan dunia rohani. Ia sangkal Allah, sangkal malaikat, semua itu disangkalnya. Ia membaca buku-buku ateis, dan akhirnya ia itu tidak percaya akan Tuhan dan masuk ke militer. Wataknya lama-kelamaan menjadi lebih keras dan keras. Dan ia selalu mengatakan bahwa manusialah ada di atas segala-galanya. Tidak Allah, tidak ada Allah. Jangan takut akan Allah. Manusialah yang dapat menyelesaikan segala-galanya. Begitulah hidupnya dalam ombang-ambing kegelapan yang ada. Akhirnya ia bertemu dengan seorang temannya yang bernama Mario Cavalieri. Tuan Mario ini adalah anak rohani dari Padre Pio. Dalam suatu acara penyelidikan, Mario sengaja meletakkan foto besar Padre Pio di atas meja. Dr. Ezio yang sudah murtad dari agama itu
tercengang melihatnya. Ia juga merasa heran kenapa gambar Padre Pio itu begitu besar dan diletakkan di atas meja. Temannya Mario juga coba memberikan keterangan tentang Padre Pio. Tidak tahu bagaimana pada malam hari waktu Dr. Egio itu mulai tertidur, ia mendengarkan suara memanggil dia dan katakan, pergi, pergi ke Rotondo. Nah, Rotondo itu tempat Padre Pio itu bertinggal di situ. Pergilah ke sana. Lalu Dr. Egio itu menuruti hatinya. Ia coba pergi ke Rotondo. 3 jam lamanya. Ia tidak mendapatkan kendaraan apapun untuk menuju ke Rotondo. Akhirnya ia ketemu. Sesudah itu ia pergi dan sampailah di Rotondo. Yang aneh ialah begitu ia tiba itu di Rotondo, taksi sudah menunggu dia. Dan dia naik taksi itu, ia bertemu dengan Padre Pio. Begitu ia melihat Padre Pio, kerongkongannya tersesak. Ia seperti dicekik, hampir mati. Ia hilang ingatan. Rupanya hal macam ini sudah dialaminya berkali-kali. Dan kali ini berulang lagi. Lalu sudah berjumpa dengan Padre Pio. Padre Pio bertanya, ada apa? Maka Dokter Egio itu berlutut dan tak kuasa mengangkat kakinya. Dan Padre Pio waktu itu menegur dia serta berkata, tidak pernah kau memikirkan jiwamu yang malang itu. Lalu ia berkata, aku tidak dapat meneruskan hidupku ini. Dan pada saat itu juga Padre Pio mengusir Dokter Egio itu pergi dari sana. Tapi yang aneh, saudara-saudara, dia sendiri berkata, tiap-tiap kali kalau dia diusir oleh Padre Pio, keinginan yang kuat untuk mau berbalik kembali kepada Padre Pio begitu kuat. Lalu berjumpa dengan Padre Pio, dan Padre Pio berkata, jangan boroskan waktumu lagi. Pergi mengaku dosa. Dan waktu ia melewati gang untuk pergi mengaku dosa, di situ ia mencium wangi-wangian sepanjang serambi yang ada. Padre Pio dalam pengakuan dosa memberitahukan juga kepada dia dosa-dosa yang tidak disadarinya selama ini. Sesudah pengakuan dosa itu, Dr. Egio yang sudah mulai bertobat itu mengatakan, itulah saat yang terindah dalam seluruh hidupnya, bahwa ia itu dapat bertemu dan bertobat di hadapan Padre Pio. Sebelum ia pergi, pesan Padre Pio kepada dia, dalam tanganmu ada sebuah roti, dan orang-orang di sekitarmu tak punya apa-apa. Maka roti yang sebuah itu yang ada pada dalam tanganmu, bagi-bagi karena itu kepada semua orang, supaya semua orang kenyang. Tuhan menyertai engkau. Inilah kita lihat salah satu wangi-wangian dari Padre Pio yang membuat orang itu ya kembali, kan dia itu menentang dosa-dosa yang ada. Sekarang kita lihat wangi-wangian itu bisa juga menggembirakan orang lain.
Satu hari dikatakan begini, ada dokter-dokter yang bertindak untuk mengamputasi kaki dari seorang nyonya yang bernama Nyonya Devoto dari Genoa. Kakinya harus diamputasi. Putri dari nyonya ini minta pertolongan kepada Padre Pio. Lalu putri itu melihat Padre Pio. Walaupun jarak antara dia itu dengan Padre Pio ratusan kilometer. Dan waktu itu Padre Pio memperdengarkan suara, tunggu 9 hari lagi. Itu pesan kepada dia. Sedangkan dokter dan keluarga yang ada di situ minta supaya operasi ini cepat terjadi kalau tidak membahayakan. Tapi putri itu yang minta kepada Padre Pio. Dan Padre Pio berkata, tunggu 9 hari lagi. Ya coba membujuk dokter itu dan seterusnya. Pada hari ke-10, dokter datang lagi menjenguk ibu Nyonya Devoto itu. Dan mereka mendapati ibu itu sembuh secara total. Sembuh secara total. Mereka itu satu keluarga. Semuanya berangkat kembali ke Rotondo dan berterima kasih kepada Padre Pio. Ya, saya teruskan. Saya takut tadi kekurangan waktu, sehingga saya berhenti sebentar. Kita melihat pada Padre Pio juga ada istilah yang kita sebut bilokasi. Bilokasi dapat dikatakan hadir pada dua tempat pada waktu yang bersamaan. Bilokasi ini sebenarnya bukan suatu kejadian yang baru di dalam perkembangan gereja. Sebab beberapa orang kudus seperti Antonius dari Padua dan Alfonsus dari Liguri sudah pernah melakukan bilokasi seperti itu. Walaupun sulit sekali uraiannya bagaimana bilokasi itu bisa terjadi, tapi ada beberapa contoh dalam kehidupan Padre Pio terjadi. Pada satu hari ada seorang insinyur yang bernama Tondini. Insinyur Tondini itu bertamu kepada Padre Pio. Dan waktu itu terjadi hujan lebat sekali. Petir. Bagaimana saya pulang tanpa payung, kata insinyur itu. Lalu Padre Pio mengatakan, jangan takut, aku akan bersamamu. Insinyur Tondini juga sudah coba minta juga supaya bisa menginap di tempat Padre Pio, tapi tidak diizinkan. Lalu waktu mau pulang, Padre Pio coba menghantar dia, memberikan mantel, dan kemudian waktu keluar dari pintu, angin semakin deras, hujan makin hebat. Lalu ia berangkat. Dan waktu ia berangkat itu, hujan itu menjadi reda. Hujan semakin kecil. Sampailah insinyur itu di penginapannya. Orang penginapan bertanya, pasti Tuhan basah sekali karena hujan lebat sekali. Kemudian insinyur Tondini berkata, tidak ada hujan.
Lihat, hujanku itu mantolku kering sama sekali. Jadi kita melihat ia pulang sendiri, tapi janjinya Padre Pio mau menemani, ia sungguh menemani dia, walaupun tidak kelihatan. Ada seorang nyonya juga bernama Concenza Bellarmini. Concenza Bellarini. Dokter-dokter angkat tangan kepada dia. Nyonya Concenza sakit jantung, infeksi, dan kemudian radang paru-paru. Seorang temannya mohon doa kepada Padre Pio. Ketika ia berdoa, Padre Pio, biarawan yang berstigmata itu, menampakkan diri kepada dia. Dan Padre Pio berkata kepada dia, minggu pagi temanmu itu akan sembuh. Lalu hilang Padre Pio. Tak sempat dia bertanya ini dan itu lagi. Dan memang kemudian terjadi. Sesudah ia berkata, minggu pagi engkau akan sembuh, maka warna kulitnya dari Nyonya Conchita itu mulai berubah. Berubah warna kulitnya. Kesehatannya tiap hari bertambah baik. Dan memang dia sembuh pada akhirnya. Kembalilah mereka itu ke Rotondo dan sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Padre Pio. Dan akhirnya saya tutup saja. 10 hari menjelang kematiannya, Padre Pio masih menulis suratnya kepada Paus yang ke-6, seorang teman akrabnya. Pada tanggal 20 September, disitulah dirayakan 50 tahun stigmatisasi Padre Pio. Pada malam itu, Padre Pio tidak bisa tidur. Ia mengakukan dosanya kepada pastor yang lain. Ia minta ampun kepada saudara-saudara kapusin yang ada di biaranya. Ia juga membaharui tau yang telah dijanjikannya berpuluh tahun yang lalu. Kemudian yang terjadi ialah Padre Pio menatap dinding kiri dan kanan. Ia memberikan berkat terakhir bagi orang-orang yang masih datang memasuki kamarnya. Lalu ia mengucapkan nama Yesus, Maria, Yesus, dan Maria. Yang tertunduk, yang menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan dia menghadap Tuhan dengan tenang sekali. Padre Jenderal Kapusin Clementinus sesudah itu mempersembahkan misa bersama dengan 30 imam, 2 uskup untuk menghormati dia. Padre Pio dikuburkan pada kripte yang baru beberapa jam yang lalu ia berkati. Ia meninggal, tapi Padre Pio hidup dalam hati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor Agustinus Yu. Perenungan pada malam hari ini membuat kita semakin mengenal Padre Pio. Saya boleh memberikan ringkasan sedikit, Pastor. Saya berikan ringkasan sedikit dari perenungan dari Pastor Agustinus yang baru Pastor sampaikan. Pada hari ini kita memperingati
Padre Pio yang mengalami stigmata. Padre Pio adalah seorang imam kapusin yang sangat dihormati oleh Gereja Katolik. Pada 17 September 1918, Padre Pio menerima 5 luka yang mirip Kristus yang disebut stigmata, yang terdapat pada tangan, kaki, ataupun tubuh lainnya. Padre Pio adalah orang kedua yang menerima stigmata setelah Santo Fransiskus Assisi. Keadaan ini dirahasiakan oleh Padre Pio dan akhirnya diperiksa oleh dokter dan luka-lukanya bukanlah luka biasa yang darahnya selalu terus mengalir. Stigmata 5 luka Yesus memberikan aroma wangi yang istimewa yang menjadi tanda kehadiran Allah mencurahkan rahmat melalui Padre Pio. Jadi stigmata adalah petanda menentang dosa dan menggembirakan orang yang berduka cita. Ini adalah karunia rohani yang dialami oleh Padre Pio. Dan tadi Pastor Agus juga ada mengungkapkan karunia rohani yang lain adalah bilokasi, kemampuan untuk berada di 2 tempat secara bersamaan. Luka-luka di tangan dan di kaki tidak membuat Padre Pio mengeluh dan tidak pernah meninggalkan tugas pelayanannya. Padre Pio dalam pelayanan pengakuan dosa dapat menembus batin orang yang mengaku dosa. Dan beliau dikenal dalam kedalaman spiritualnya kemampuan luar biasa dalam mengaku dosa, pengetahuan luar biasa rahasia hati para pengaku dosa. Ini yang bisa saya ringkas, Pastor Agus, perenungan pada malam hari ini mengenai Padre Pio. Terima kasih, Pastor Agus.